Bikin. Contoh nama saya Rini. Sudah? Ini nama ibu. Contoh. Oke? Maka R. I-N-I. Nama depannya berada di sebelah depan. Apa yang mau saya bikin di sini? Kasih tahu kalimat baik dan positif mengenai kamu. Contoh R. Ramah orangnya. I. Inisiatif tinggi. N. Apa N di saya yang bagus? Nasional duanya. Imajinatif dan inovatif. Ini adalah dari nama Rini. Sekarang pikirkan apa yang mewakili hal positif dari nama kamu masing-masing. Cukup nama depannya aja, nggak usah panjang-panjang sampai ke belakang. Nama depannya saja. Coba tulis dulu di bukunya. Nanti dibacakan. Oke? 5 menit. Ayo. Apa hal baik dari nama kamu? Afgan. A. Adil orangnya. Boleh. F. Fokus pada tujuan. Boleh. Nanti kamu bacakan. Oke, kita bacakan ya. Udah siap ya? Kita mulai dari sekarang ibu bagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, depan saya kelompok 3. Oke? Silakan, ini Diva. Diva, terkait dengan teman. I. Imajinasi orangnya. P. Pintar orangnya. A. Anak pintar. Oke, bagus. Silakan, Marisa. Kamu dulu Marisa. Marisa, membaca. A. Anaknya baik. R. Ramah orangnya. I. Usia pendek. Suka masak. A. Anak panas. Bagus, mantap. Silakan, Elmo. B. Enak diajak cerita. L. Lemah mau mengalah. M. Membaca buku. O. Orang yang baik. Mantap. Sekarang kita akan belajar tentang pola interaksi. Oke? Apa itu pola interaksi? Ketika saya bicara dengan Toy, maka ibu sedang melakukan interaksi. Ketika ibu sedang mencapung di depan, saya juga sedang melakukan interaksi terhadap tanah. Jadi apa yang kita lakukan terhadap lingkungan sekitar kita, itu namanya interaksi. Sudah? Sampai di sini paham? Apa gunanya kita belajar pola interaksi, Bu? Apa manfaatnya sama kami? Apa manfaatnya dalam pola interaksi? Kita belajar rantai makanan, jaring-jaring makanan, kita juga belajar simbiosis. Jadi dari situ kamu akan tahu, oh, kalau ada benalu tumbuh di batang kopi, maka itu sifatnya beruji. Itu kita pelajari di simbiosis. Oh, rupanya cabai itu ada ulatnya. Apa ya hewan yang memakan ulat? Maka kita bicara tentang rantai makanan. Jadi yang kita pelajari sekarang sangat dekat dengan kehidupan. Oke? Jadi semangat belajarnya biar bisa bermanfaat untuk kamu nanti. Jadi tujuan kita hari ini kamu bisa menjelaskan beberapa macam pola interaksi. Sudah? Itu yang harus kamu capai di akhir pembelajaran kita nanti. Oke? Sekarang itu sudah bagi ke dalam 3 kelompok. Kita akan saya bagi ini berdasarkan kesiapan belajar kamu. Selama ini ibu sudah masuk dalam kelas, ibu tahu si dapat tukang cerita, makanya saya bikin dia di sini. Oke? Berdasarkan kesiapan belajar kamu. Jadi setiap kelompok ini nanti punya tantangan yang berbeda yang harus diselesaikan. Sebelumnya kita akan lihat video, perhatikan sama-sama, walaupun tidak kedengaran tapi ada teksnya. Oke? Boleh dibaca ya. Kita lihat dulu videonya. Nampak ya? Nampak kan? Nampak Diva? Oh, kita pasti nampak. Rumput tadi dimakan oleh zebra. Zebra dimakan oleh singa. Itu adalah rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan apa, Bu? Ya.
Kalau dia jaring-jaring makanan, apa bedanya sama rantai makanan? Kalau dia jaring-jaring makanan tidak hanya satu rantai makanan, tapi ada beberapa rantai makanan. Sudah? Bagikan lembar kerjanya. Setiap kelompok punya lembar kerja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Sudah? Ini spesial untuk kelompok 1 karena mereka tim yang paling jago berkelompok. Sudah? Silakan berdiskusi, boleh hadap ke belakang. Silakan isi masing-masing. Isi masing-masing, tapi diskusikan jawabannya. Hadap ke belakang. Ini untuk kelompok 2. Oke? Kelompok 2 kasih tahu pola interaksi apa yang ditanya. Oke? Dan kasih tahu alasannya kenapa kamu bilang yang itu. Apakah dia simbiosis? Kalau simbiosis apa? Apakah dia rantai makanan? Kamu kasih tahu apa yang ada di dalam. Hari ke belakang Elmo, hari ke belakang Marisa, silakan berdiskusi. Tulis nama kalian, tulis kelompoknya, oke? Spesial untuk kelompok 3 yang Ismail, oke? Kalian tugas kalian. Sudah ada jawabannya. Kemudian tinggal menggunakan kemana yang cocok. Enggak tahu. Oke? Dan dari sini kalian lihat lagi kalau udah lebih baca contoh ini. Aku baru predasi. Aku juga nggak coba. Mengerti? Jerenhat? Jadi gambar yang ini masuk ke dalam yang mana? Contohnya masuk ke sini. Predasi ini apa artinya? Oke, tulis nama kalian, tulis kelompok kalian, gunakan bukunya. Oke, gunakan LKS-nya. Silakan. Dia kan makan buah. Apa yang terjadi pada buah itu? Mati kan, busuk kan? Berarti dia siapa yang dirugikan? Buah. Ada yang diuntungkan? Siapa? Kalian bu? Berarti ini apa? Kalau satu diuntungkan, satu dirugikan. Apa tadi namanya? Coba baca bukunya. Apa tadi namanya? Kalau satu diuntungkan, satu tegak badannya. Tegak. Jangan gini. Tegak. Semua. Oke? Di atas paha, bukan di atas meja. Tangannya di atas paha. Oke? Sekarang tegak badannya. Jangan ada yang tidur. Sudah? Coba tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik dari hidung hitungan ketiga. Keluarkan dari mulut hitungan ketiga. Oke? Tarik nafas 1, 2, 3. Buang 1, 2, 3. Tarik 1, 2, 3. Buang 1, 2, 3. Tutup matanya. Kegiatan kita ini namanya menyadari nafas. Gunanya untuk melatih fokus. Biar kamu tetap fokus. Sudah? Letakkan tangan di atas paha. Tutup matanya. Tutup semua matanya. Nggak usah tunduk. Tegak kepalanya. Tutup matanya. Ke depan. Idri. Ayo aku. Tarik nafas. 1, 2, 3. Buang. 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3. Buang nafas. 1, 2, 3.
tangan untuk kita semua. Apa yang sudah dipelajari? Siapa yang mau kasih tahu? Saya belajar ini. Ayo, siapa pun bisa. Saya tadi belajar ini. Yang saya ingat ini. Apa yang kamu ingat dari kita belajar? Siapa yang berani? Tentang nama, tentang nama. Bagus. Apa lagi? Pola interaksi. Pola interaksi. Apa lagi? Pertanyaan yang kedua. Apa yang paling menarik dari pembelajaran ini? Kegiatan apa? Membuat nama. Membuat nama. Apa lagi? Ada yang lain yang kamu suka dari kegiatan kita hari ini? Ngapain kita hari ini yang kamu paling suka? Ngapain? Apa lagi? Berpresentasi. Bagus. Apa lagi? Ada lagi? Terus? Menurut kalian penting tak kita belajar pola interaksi? Penting. Untuk apa? Supaya kita tahu beda-beda dari interaksi. Dan sebagainya. Bagus. Apa menurut kamu yang paling sulit dipahami dari materi tadi? Yang susah kamu mengerti? Apa? Apa yang susah kamu mengerti? Ada? Oke, bagus. Berarti demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah berperan aktif, sudah melakukan yang terbaik. Kita berdoa dulu semua. Oke? Sebelum pulang, kita rapikan meja dulu ya. Nanti kalau kami meja ya, kita silakan. Kami bersama berdoa bulan. Ya Bapa kami kasih surga, biar Tuhan kami pulang, berkati kami berjalan, berkati juga guru-guru kami yang mengajar kami, berikan kami kesehatan dan kebenaran. Ini doa yang sempurna, menyebabkan kebenaran. Amin. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, saya Jessica Esterina Bruginting. Saya dari SMP 1 Atap 4 Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Saya CGP Angkatan 4, Kabupaten Karo. Berdasarkan yang sudah saya rencanakan dan laksanakan untuk pembelajaran yang berbasis pada pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi, maka saya memiliki beberapa kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu perasaan saya. Perasaan saya ketika ingin melakukan pembelajaran ini, saya itu sangat bersemangat. Saya sangat antusias untuk melihat bagaimana sih reaksi murid-murid saya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Apakah mereka menyadari ada perubahan yang saya lakukan? Apakah mereka menyukai perubahan saya lakukan? Saya sangat antusias untuk mencari tahu bagaimana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya itu. Jadi ketika saya melakukannya, saya merasa sangat bersemangat, saya excited, senang juga, dan saya sangat berharap seluruh siswa saya antusias juga seperti saya. Dan pembelajaran yang saya dapatkan itu ketika sudah melaksanakan pembelajaran itu ternyata tidak selalu yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan. Dari 100% siswa saya, ternyata yang antusias masih sekitar 75-80%. Walaupun begitu, saya masih sangat bersyukur, masih banyak yang antusias. Tapi saya melihat bahwa pembelajaran yang saya rancang itu masih berdasarkan pada kesiapan belajar mereka. Jadi mungkin untuk pembelajaran ke depannya, saya harus lebih banyak mencari tahu. Mungkin dari segi minat dan profil belajarnya. Saya juga sepertinya harus tahu gaya belajar yang mereka sukai seperti apa. Karena pembelajaran yang saya sajikan kemarin masih berupa penyajian video, gambar, dan juga presentasi. Walaupun bentuk yang saya berikan kepada mereka untuk dipresentasikan itu berbeda-beda berdasarkan kesiapan belajar mereka. Tapi untuk kedepannya saya rasa saya harus lebih banyak mempersiapkan, mencari tahu
apa sih sebenarnya yang betul-betul mereka sukai, apa sih yang betul-betul yang menjadi gaya belajar mereka. Karena yang saya terapkan kemarin masih berupa gaya belajar visual dan audio visual. Jadi mungkin saya harus mencoba pembelajaran yang kinestetik. Mungkin juga saya harus lebih banyak menerapkan ice breaking atau penyajian dari tugas-tugas yang saya berikan mungkin harus divariasikan. Mungkin berupa mereka harus buat dalam bentuk nyanyian, tidak melulu harus presentasi. Mungkin juga mereka bisa buat dalam gerak dan lagu. Saya sangat antusias untuk mencoba ke depannya lagi nanti. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.